Selamat siang Pak. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang Bapak beri, yaitu keragaman budaya. Terima kasih kepada Pak Heru yang telah memberikan tugas ini. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian atau definisi keragaman budaya. Keragaman budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Definisi kebudayaan ini meliputi yang pertama keseluruhan cara hidup masyarakat, kedua cara berpikir, merasa, dan percaya, yang ketiga abstraksi dari tingkah laku. Berikutnya saya akan menjelaskan yang bagian kedua, yaitu perkembangan kebudayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut paham determinisasi yang dikembangkan oleh geograf dari US yang bernama L. Ward. Paham determinisasi memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Yang berikutnya paham posibilisme, yaitu paham yang dikembangkan oleh Paul Vidal de Lablache, seorang geograf dari Prancis. Posibilisme memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang kehidupannya. Paham ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berakal dan bisa menunjang kehidupan mereka sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu keragaman budaya nasional yang dapat kita ketahui. Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan di mana kita memiliki lebih dari 500 suku dan memiliki 7.000 pulau, yang dimana bisa membuat kita memiliki keragaman yang begitu banyak, sehingga itu menjadi faktor keragaman budaya di Indonesia. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya, yaitu tentang faktor pendorong. Yang pertama yaitu bahasa lisan atau tertulis, hal yang merupakan penting untuk berkomunikasi. Oleh karena itu bahasa ini menjadi faktor utama juga dalam keragaman budaya. Yang berikutnya sistem teknologi. Sistem teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan, dan cara memenuhi kebutuhan dari setiap kebudayaan ini terkadang berbeda-beda, di mana dapat kita lihat seperti di daerah seperti di Papua itu, menunjang kebutuhannya itu mereka sangat-sangatlah bergantung pada alam, di mana makanan pokok mereka adalah sagu, dan sedangkan kalau di daerah lain itu berbeda lagi. Yang berikutnya sistem mata pencarian. Ya, seperti yang kita ketahui, keragaman budaya ini juga dapat kita lihat dari sistem mata pencarian, di mana sistem mata pencarian dari setiap suku dan budaya ini berbeda-beda, di mana ada yang mencari mata pencarian melalui berburu, bercocok tanam, dan lain-lain. Yang berikutnya melalui keragaman agama. Keragaman agama ini membuat juga perbedaan, di mana kepercayaan setiap suku budaya itu berbeda-beda, di mana ada yang mempercayai pohon, ada yang menyembah batu seperti yang
kita ketahui seperti pada itu ada zaman-zaman dulu seperti itu, dan masih banyak lagi sih. Dan berikut saya akan menjelaskan kebudayaan dan pariwisata. Dari kebudayaan ini kita bisa menarik para wisatawan untuk datang ke negara yang dimana kebudayaan ini bisa membuat keunikan sehingga bisa menjadi peminat para wisata di Indonesia misalnya, seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh pariwisata terhadap kebudayaan. Pertama, pengaruh positif. Ini bisa menjadi pendapatan devisa negara. Yang pertama, yang kedua, untuk melindungi dan menjaga serta melestarikan kebudayaan untuk warisan budaya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata. Oke. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, keseimbangan kebudayaan dapat merusak kebudayaan daerah. Yang pertama, masuknya kebudayaan luar yang dapat merusak kebudayaan asli, di mana mereka membuat kebudayaan baru sehingga kebudayaan lama ini mulai memudar. Yang berikutnya, mengurangnya minat kebudayaan daerah akibat dari budaya luar yang masuk. Yang keempat, pola hidup yang konsumtif yang bisa membuat pola pikir juga berubah. Sekian dari saya, terima kasih.